menyampaikan beberapa hal. Pertama terkait dengan perjalanan ibadah kita, yang kedua terkait dengan musibah yang kita hadapi, dan yang ketiga adalah menyangkut masalah perjalanan dan persiapan kita ke Ar-Mujnah. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, banyak sekali mungkin yang kita hadapi dalam perjalanan ibadah kali ini, mulai dari tanah air hingga sekarang, dan tentu juga ada yang bahagia, ada yang sedih. Yang bahagia mungkin suami dan istri bisa bersama-sama, keluarga bisa bersama-sama. Tapi yang sedih, ada jamaah yang bisa, ada jamaah yang sudah uzur tetapi tidak ada yang bisa mendampinginya. Ada juga mungkin beberapa hari koper tidak ketemu. Ini adalah sebuah perjalanan dalam perjalanan haji kita pada tahun ini. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, tentu semua kita berharap bahwa perjalanan ibadah haji ini adalah merupakan satu perjalanan spiritual yang menyenangkan dan juga memberi kesan yang terbaik dalam kehidupan kita. Mulai dari berangkat hingga di tanah suci, semua jamaah haji seluruh dunia menghendaki, menginginkan keindahan dalam perjalanan ibadah. Tapi Bapak Ibu, kalau kita amati setiap tahunnya, itu pasti saja terjadi satu persoalan dan problem yang berbeda-beda. Tahun kita, tahun hari ini diuji oleh Allah di awal. Maka mudah-mudahan ujian ini adalah tidak sampai terus pada saat pelaksanaan ibadah haji nanti di Ar-Mujnah. Mungkin Allah kasih yang pertama ujiannya seperti ini. Maka manusia hanya sebatas ikhtiar dan usaha. Pemerintah Indonesia sudah berupaya menata dengan sebaik-baiknya, tetapi yang terjadi adalah tidak sesuai dengan kondisi di lapangan di Saudi. Maka itulah kehendak Allah. Al-insan bit-tafkir wallahu bit-taqdir. Jadi manusia ini bisa berusaha, hanya bisa ikhtiar. Tapi kalau Allah keputusannya berbeda, maka tentu juga berbeda. Nah, karena itu dengan menghadapi kondisi seperti ini, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan ada dalam benak kita, pikiran kita yang suudon kepada siapapun, tetapi tawakal kepada Allah dan taqarrub kepada Allah. Mungkin itulah cara Allah menjadikan diri kita melaksanakan ibadah ini. Siapa yang sabar pasti juga akan diberikan kenikmatan dari Allah. Nah, maka dari itu Bapak dan Ibu, semua manusia ini akan diuji Allah. Maka dalam ayat tadi salat maghrib kami baca walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita ini sudah berikhtiar, sudah banyak, tapi kalau Allah ngasih ujian, ngasih cobaan, semua manusia diberikan ujian dan cobaan. Kita haji hari ini diuji oleh Allah, tergantung kepada kesabaran masing-masing jamaah. Makanya alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi diberikan ujian oleh Allah itu, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang penuh dengan kesabaran. Makanya Bapak Ibu ya, kita terima apa yang terjadi hari ini, tawakal ala Allah, mudah-mudahan ini menjadi musabbab haji kita mabrur di hadapan Allah. Nah, itu. Yang kedua, Bapak dan Ibu, setiap tahun Mekah ini jutaan umat datang. Mulai dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, seluruh umat Muhammad
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbondong-bondong ke tanah haram ini hanya untuk memenuhi panggilan Allah. Ini panggilan Allah. Jadi pelunggu sami, Bapak Ibu datang kemari ini termasuk orang yang dipilih oleh Allah. Tadi saya mendengar berita dari LOP, ada berapa yang gagal? 5. Ada 5 orang, padahal sudah close sekarang pemberangkatan ke tanah haram. 5 orang tidak bisa berangkat, berarti belum mendapatkan panggilan Allah. Nah, pelunggu sami alhamdulillah sudah berada di Makkah. Kemarin ziarah ke Rasulullah, sekarang di Mekah. Syukur. Wa adzim fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. Jadi kita semua ini dipanggil oleh Allah melalui Nabiullah Ibrahim. Wa adzim fin nas bil haji. Serukan Ibrahim kepada seluruh umat manusia untuk apa? Haji, datang ke sini. Berbondong-bondong dari seluruh penjuru dunia. Ada yang naik pesawat seperti kita, ada naik laut yang dekat 2 kilo, yang dekat 2 jam ke sini, mereka pakai kendaraan darat. Ada bahkan juga yang jalan kaki. Bahkan juga saya punya teman tahun ini dia nekat pakai sepeda motor. Masya Allah, sudah dicegah, nggak boleh berangkat keluarganya, dia pokoknya pasrah, anak istri saya pasrahkan sama Allah, dia pakai motor lah. Nekat betul. Itulah cara Allah memanggil hamba. Maka di dalam pelaksanaan ibadah haji, semua umat yang datang ke tanah haram itu ternyata juga tidak semuanya bisa mengikuti proses haji. Ada yang dipanggil duluan oleh Allah saat di pesawat kemarin dari kloter Sub Surabaya yang wafat viral, ya, itu ibu-ibu di pesawat kemudian diviralkan meninggalnya di pesawat. Kemudian yang tadi Pak ya, meninggal di Madinah. Mungkin sepengetahuan kita hanya itu, tapi banyak di antara orang yang wafat sebelum pelaksanaan proses haji, termasuk ibunda kita, Ibu Marhana Muhammad. Jadi sebelum berangkat ternyata diwafatkan oleh Allah. Lantas bagaimana sekarang, Bapak Ibu? Jadi orang yang wafat sebelum proses haji, insya Allah dicatat oleh Allah sebagai haji. Kenapa demikian? Karena Allah itu mencatat sesuai dengan niatnya. Innamal a'malu binniyat. Jadi kalau jamaah haji dari rumah sudah pamitan keluarga, sudah persiapan niat untuk haji, berarti niatnya memang labbaik Allahumma labbaik. Baik yang sudah melaksanakan umroh maupun yang belum, maka dicatat oleh Allah sesuai dengan niatnya. Nah karena itu insya Allah walaupun juga belum menunaikan haji, maka di hadapan Allah insya Allah sudah haji. Yang kedua, Bapak Ibu rahimakumullah, bahwa orang yang wafat di tanah haram
itu insya Allah husnul khotimah. Amin. Husnul khotimah. Sebab apa? Sebab di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan di surah An-Nisa ayat yang ke-100, وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. Dikata Allah ini, وَمَنْ يَخْرُجْ, siapa saja yang keluar min baitihi, dari rumahnya. Jadi kalau jamaah haji kan sudah keluar kemarin, sudah rumah, untuk apa? Muhajiron ilallahi wa rasuli, berhijrah kepada Allah dan Rasulnya. Ayat ini memang berkaitan dengan hijrah Rasulullah, tapi sebagian ulama mengatakan, memberikan pemahaman muhajiron ilallah wa rasuli, hijrah di jalan Allah dan Rasulnya itu termasuk melaksanakan ibadah. Ibadah apa saja, lebih-lebih ibadah haji. Nah, begitu keluar dari rumahnya untuk melakukan ibadah haji, kok tiba-tiba summa yudrikuhul maut, kemudian di perjalanan menemui ajal kematiannya, faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah, maka dipastikan Allah akan memberikan pahala di sisinya. Wa kana Allahu ghafurur rahimah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah. Jadi para jamaah sekalian rahimakumullah, bagi kita yang hidup keluarga yang ditinggalkan mungkin merasa sedih, tapi insya Allah bagi mereka yang dipanggil oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah kepada Allah, maka dia akan mendapatkan satu anugerah dan kenikmatan yang terbesar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi Bapak Ibu, kita doakan saudara-saudara kita yang wafat duluan, mudah-mudahan amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran oleh Allah. Kita semuanya mudah-mudahan diberikan kekuatan, kesehatan, panjang umur, dan bisa melaksanakan ibadah dengan baik, kembali ke kampung halaman membawa haji yang mabrur. Terakhir, orang yang meninggal di tanah haram itu merupakan kemuliaan. Masya Allah, Pak. Jadi kata Nabi, siapa yang wafat di tanah haram, maka besok dibangkitkan di padang mahsyar, dia dalam kebahagiaan dan kemuliaan di hadapan Allah. Apalagi kalau dalam pakaian ikhram, begitu ikhram wafat, maka besok dibangkitkan Allah, dia bertakbir. Makanya orang yang wafat dalam posisi ikhram, wajahnya tidak boleh ditutup. Kenapa? Besok dibangkitkan oleh Allah pada padang mahsyar, dia akan bertalbiyah dan dia akan mengucapkan kalimat takbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ya. Jadi Bapak Ibu, keluarga yang ditinggalkan, tawakal, pasrah kepada Allah, itulah mungkin yang terbaik bagi keluarga, ya, dan bagi almarhum almarhumah yang meninggal di tanah haram. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, ini 3 hal yang dapat yang sampaikan. Dan yang terakhir, paling akhir, yang perlu ditambah kebijakan biar jamaah yang kebijakan Saudi. Iya, terkait dengan masalah persiapan ke Armuzna. Okay. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, sampai sekarang memang ada juga jamaah yang belum dapat kartu nusuki, termasuk yang belum dapat. Semua tim kloter ini, tim PHD belum ada kartu nusuk, sehingga ketika ke haram itu pasti ditegak. Ayo nusuk. Saya bilang maaf ya, nggak ada. Terus suruh keluarkan. Maka saya bilang kartu nusuk ini yang mengeluarkan ada syarikat Saudi. Sampai hari ini kami belum menerima syarikat itu. Dan kami punya visa. Akhirnya kita tunjukkan visa haji, maka ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang belum punya itu, visa hajinya saja nanti ditunjukkan.
biar tidak jadi masalah. Jika nanti pada saat sampai ke Al-Mujna, maka visa juga harus kita siapkan. Kenapa? Kalau kita ini tidak bisa masuk ke Arafah, berarti haji kita tidak bisa. Karena itu mudah-mudahan ya dalam waktu yang cukup ini kan masih panjang gitu, mudah-mudahan semuanya sudah dapat visa. Nah, Bapak Ibu, jadi ini perlu kami sampaikan juga, memang visa ini yang mengeluarkan adalah syarikat. Syarikat itu perusahaan yang ada di Saudi. Nah, tahun ini kami tidak usah persis, ada yang mengatakan ada 8 syarikat, ya kan? Karena itu yang namanya perusahaan tentu juga ya ada visi yang berbeda. Ya. Karena itu logo kami sabar saja, ya karena yang ngatur ini adalah Saudi dan kita sebagai tamu, maka jadilah tamu yang baik. Insya Allah kalau tamu yang baik dan kita tamunya siapa? Tamunya Allah. Duyufur Rahman. Maka insya Allah Allah tidak akan diam melihat hambanya, dan pasti juga semuanya akan bisa menunaikan ibadah haji. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kita tenang-tenang ya. Dan yang paling penting yang sampaikan sebelum nanti menuju Al-Mujna, terutama yang Kristi, yang lansia, yang sudah tua-tua nih, jangan dikasih tahu, Bu, Bapak pelunggu kurang sehat, udah doang hotel. Tapi kadang maksa ke haram. Perjalanan cukup panjang dari hotel pakai bis sholawat, belum nanti ngantri dan nunggunya. Cuaca juga begitu panas. Yang sendiri yang masih bajak itu kalau sudah keluar sudah cenut-cenut ini kepalanya gitu. Apalagi yang tawa-tawa ya. Ya Allah, yang masih bajang saya begini. Ya, jadi tolong niki diingat. Ya. Jadi kalau misalkan sudah kita tidak kuat, sudah letih, sudah capek, sudah jamaah di sini aja. Oke. Nggak usah ngejar ke sana. Kenapa? Karena kewajiban pelunggu ini adalah haji. Ya, haji. Nah, memang ibadah ke haram ini Masya Allah 100.000 kali kepengen ngejar kita kan. Tapi kondisi ini yang menyebabkan kita harus berikhtiar, harus hati-hati menjaga kesehatan. Jangan sampai nanti pas pelaksanaan tanggal 8 Dzulhijjah mau berangkat kemudian kita sudah kurang sehat. Jadi tolong dijaga dengan baik, saling mengingatkan ya. Saling mengingatkan terutama kepada yang sepuh-sepuh, yang udur. Insya Allah di sini niatnya ke haram dicatat oleh Allah dengan kebaikan. Okay. Dan kemudian tidak kalah pentingnya titip dari tim kesehatan, pelunggu Sami kemarin dikasih yang namanya Oralit. Masih ada Pak? Masih. Paling nggak dipakai. Ada yang habis. Oh, yang habis nanti ikhtiar ke apotek kadang dari sini. Ya, bilang Pak Dokter jika ada minta nanti ya. Ternyata Oralit ini Pak sama, dia juga bukan orang kesehatan. Dia taruh saja Pak di tas. Dia pikir Oralit untuk mencret gitu. Iya kan? Gitu Pak ya. Pikiran kita. Begitu Bu Dokter bilang Pak itu untuk menambah cairan. Jika nanti kencingnya kuning berarti kurang cairan. Dia coba Pak langsung 1 botol. 3 hari kita kuning ini. Begitu minum itu loh putih. Oh berarti hebat. Nah karena itu pelunggu siapkan Oralit itu 1 botol dikasih itu kasih 2, oke? Nanti diminum. Ya, Masya Allah. Itu menjaga kesehatan. Jika tidak ada maka banyak minum, Pak nggih? Banyak minum. Di lorong hotel ini ada disiapkan dispenser gitu. Nah, nggak ada air berlimpah ya. Nah air berlimpah, jadi kadang-kadang di kamar masing-masing dikasih ya. Nah itu silakan diminum. Kalau nanti pas di haram dekat dengan Zam-Zam ya, kalau biasa 1 galon minum semua. Mumpung di sini ada Zam-Zam ya,
diniati, Allahumma inna nas'aluka syifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jadi minta pada Allah terus minum. Ya, kenapa? Suhu Mekah ini beda dengan suhu Lombok, suhu Indonesia. Jadi beda. Pelunggu di sini jalan saya nggak pernah berkeringat ya. Padahal jalan ini panjang, tapi nggak keringat ya kan? Coba kalau ke Lombok, ya muteri cakra saja udah kotos-kotos ya kan? Tapi di sini tidak pernah. Kenapa? Suhunya beda. Walaupun panasnya 44 derajat. Nah, maka dari itu sila banyak kita saling mengingatkan, menjaga kesehatan, termasuk banyak minum, istirahat yang cukup, jangan begadang. Nah, ini kalau sudah begadang ahli hisab ini sampai jam 1 malam. Ya. Jangan ngerokok di hotel. Ya. Jadi silakan boleh ahli hisab. Ya, kalau tiang ahli ruqyah saja. Ya kan? Tetapi jangan sampai begadang tengah malam. Kalau bisa diupayakan tidur secepatnya jam 11 tidur, malam bangun, ya kan? Kemudian bisa ke haram, kalau tidak bisa tahajud di tempat ini. Dan yang paling akhir lagi, Bapak Ibu, tolong yang ahli hisab tidak usah merokok di lorong hotel. Kasihan, okay? Pelunggu menjaga itu saja itu menyebabkan kemakmuran pelunggu. Sebab kita ini hidup ini ada juga satu kelompok yang tidak merokok. Ada ibu-ibu juga mau ngusir juga merasa gimana, tapi dongkol hatinya. Berhenti, kalau ya kan. Nah, dengan grondelnya ini hati orang ini menyebabkan kita nanti menjadi tidak baik. Makanya bagi yang merokok silakan di depan hotel. Nah, sudah disiapkan luas, ya kan? Depan hotel itu silakan. Mau merokok satu amplop juga satu slop ya silakan, ya kan? Karena kemarin ada berita di bandara itu sudah disita oleh bandara sekitar 100 slop. Ya? Masya Allah. Jadi kesini mau jualan kan? Ya. Jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Ada tambahan dari Pak Iwi. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi, saya tadi di WA sama daker Pak, kaitannya dengan dam. Coba nanti dikomunikasikan ya. Karena ini dam ini ternyata juga harus dibayarkan ke Basnas katanya. Nah, jadi nanti coba kita bicarakan. Karena ini kan sudah ada kumpul kan. Nah, jangan sampai nanti semuanya bayar kemudian nanti di Lombok tidak ada. Nah, menjadi catatan. Nanti kita komunikasikan dulu bagaimana. Apakah hanya petugas ataukah semua jamaah, ini yang perlu kita syaratkan. Karena ini adalah kembalinya kepada warga negara Indonesia. Oke, baik demikian. Kurang lebihnya maaf. Allahumma muwaffiq ila thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.